warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Dikma, Dialog Mahasiswa di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Tentunya bersama saya A. Imro'atul Azizah. Dan Dikma kali ini mengusung tema Mahasiswa Berprestasi bersama Duta Febi tahun 2020. Oke pemirsa KK Media, kita akan berkenalan dengan narasumber kita ya, yang sudah hadir dan kelihatan sangat cantik dan berprestasi gitu ya. Halo Kak Nexa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mbak kabarnya juga? Alhamdulillah juga ya, baik alhamdulillah gitu. Kesibukannya apa ini selain menjadi mahasiswa nih? Oh iya, untuk semester 5 ini di prodi kita, prodi ekonomi syariah, alhamdulillah hari ini dan pada semester ini ya, tentunya kita diamanahi buat untuk magang 1 itu magang kewirausahaan. Jadi di FEBI itu magangnya ada banyak, kalau nggak salah kita ada 3 magang. Yang pertama itu kewirausahaan, yang kedua itu magang Giswaf, dan yang ketiga itu UMKM. Dan saat ini semester ini kesibukannya selain menjadi mahasiswa, saya juga mengabdi di tempat magang saya begitu. Gitu ya, jadi kesibukannya itu semester 5 emang banyak gitu ya kan? Iya, ini mau semester akhir-akhir Kak ya, tentunya semua juga banyak juga. Iya, gitu ya. Jadi tetap semangat gitu ya di semester-semester pertengahan gitu ya kan. Oke, pemirsa KK Media, semoga di kalian semua juga diberikan kesehatan gitu ya. Nah itu tadi ya sekilas perkenalan kita dengan Kak Nexa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah sekarang Azizah akan memberikan penjelasan garis besar dari tema Dikma kali ini mengenai mahasiswa yang berprestasi. Nah, mahasiswa berprestasi merupakan sebuah julukan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi dan banyak berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Nah, menjadi mahasiswa yang berprestasi itu tidaklah mudah. Dibutuhkan banyak usaha yang keras dalam setiap usahanya dan dari awal perkuliahannya, begitu. Nah, menjadi berprestasi dan mengabdi sudah menjadi keharusan bagi setiap individu, apalagi yang memiliki label mahasiswa. Salah satu mahasiswa yang berprestasi yaitu Kak Nexa. Kak Nexa merupakan salah satu mahasiswa IAIN Kediri yang memiliki gelar Duta Febi IAIN Kediri tahun 2020. Oke pemirsa KK Media, lebih lanjut kita akan berbincang-bincang dengan Kak Nexa ya. Nah Kak Nexa ini prodinya apa sih kira-kira ya? Oh ya, untuk prodi saya kira-kira apa nih Kak? Aduh, apa ya kan Febi gitu ya. Oke, di Febi sendiri itu kan ada 4 prodi, ada ekonomi syariah, ada perbankan syariah, manajemen bisnis syariah yang baru, dan juga akuntansi syariah. Kalau saya pilihnya yang ekonomi syariah. Waduh, yang ekonomi gitu ya. Iya, benar ekonomi sekali. Syariah. Nah, alasannya memilih prodi ekonomi syariah itu apa kira-kira ya? Oke, untuk memilih prodi ekonomi syariah sendiri, jadi saya itu juga menghubungkan dengan pendidikan terakhir saya itu kan SMA ya, jadi nggak begitu ke agama Islam karena IAIN Kediri kan institusi yang Islam begitu ya Kak. Jadi saya di situ saya relasikan sama pendidikan kuliah saya, pendidikan SMA saya yaitu SMA itu IPA, jadi berkaitan gitulah Kak. Iya. Jadi berkaitan dengan kuliah selanjutnya gitu di ekonomi. Ya benar gitu sekali. Ya. Nah kalau kendalanya waktu menjadi mahasiswa baru nih apa ya? Oke, karena saya tahun 2020 itu kan juga waktu itu COVID ya Kak ya. Jadi di situ kita kuliahnya online. Awal-awal dari masa orientasi ya istilahnya itu udah online. Jadi di situ kendalanya apa? Yang pertama itu jelas kita tidak bisa mengenal budaya kampus kita. Nah, itu kan juga sebagai kendala ya dalam proses belajar kita tidak bisa mengetahui apa saja yang kurang dari diri kita di dalam kita nanti berprosesnya di IAIN Kediri gitu. Soalnya itu waktu itu kan masih online gitu. Iya, benar ya. banget kalau masih online. Masih online jadi kita kurang mengetahui apa saja yang ada di kampus, mungkin dunia perkuliahan itu kayak gimana gitu. Iya, kan. benar, kita hanya mengetahuinya dalam layar kaca ya saat itu ya. Benar. Nah, itu Kak Nexa cara mengatasinya bagaimana? Kan kayak online atau gimana gitu.
caranya untuk mengatasi, oh kan hanya online gitu. Oh ya, cara mengatasi saya itu yang pertama ya Kak ya, ya kita harus search lebih dalam lagi terkait kampus kita, karena di situ kita hanya dilayani dan disuguhkan oleh informasi-informasi yang mana bisa diakses dengan online ya Kak ya, karena di kan kita juga COVID, nggak bisa kalau datang ke ke kampus kita gitu ya, jadi kita search aja. Jadi dulu saya pertama kali itu bagaimana saya mengenal saya terlebih dahulu. Saya cari di informasi tentang IAIN Kediri, saya cari YouTube-nya ataupun media lain yang terkait dengan IAIN Kediri sendiri gitu. Iya, bener banget ya. Jadi kayak jadi mahasiswa apalagi yang online itu harusnya kita tuh lebih tanggap ya. Kayak lebih cari informasi-informasi gitu ya biar nggak kudet juga gitu kan Iya, ya. benar sekali. Nah, kalau pengalaman Kak Nexa ketika mahasiswa baru, pengalaman mungkin waktu online atau waktu ketika udah offline-nya nih gimana? Oh ya, untuk pengalaman online yang pastinya kita hanya duduk diam ya, kayak duduk diam sambil dengerin dosen gitu ceramah gitu. Terus untuk yang offline, alhamdulillah kita bisa di kampus. Kalau nggak salah itu semester 3 ya Kak, mungkin hanya sebentar ya di situ. Tapi alhamdulillahnya di situ kita bisa mengenali dan kita bisa mengetahui bagaimana budaya kampus kita gitu ya. Mungkin dari teman-teman kita, dari bapak ibu dosen kita, ataupun dari lingkungan sekitar kita, termasuk masyarakat di sekitar IAIN Kediri gitu. Gitu ya. Kalau kira-kira waktu awal masuknya nih sama teman-teman itu udah kayak akrab banget sama semua atau banyak yang belum kenal malahan kalau di prodinya Kak Nexa nih? Kalau untuk di prodi saya itu banyak yang nggak kenal lah Kak, karena di situ awal untuk di semester 1 sampai semester 3 itu kan masih online. Sedangkan teman-teman kita itu nyari kelasnya itu kan juga setiap semester berbeda. Otomatis di situ kelasnya kan juga orang-orangnya berbeda. Nah, itu juga berpengaruh pada keakraban kita. Kita tidak bisa berakrab dengan mungkin 1, 2, atau 3 orang dikarenakan kita setiap semester itu beda-beda. Padahal kita di setiap semester itu kan baru mengakrabkan diri gitu ya. Sedangkan di semester berikutnya kita harus berpisah lagi. Nah, otomatis itu juga berpengaruh pada keakraban sehingga waktu offline-nya kita harus cari teman baru gitu. Iya gitu ya. Jadi kayak malah lebih seru lagi deh kalau offline gitu kan. Emang Kak banyak yang nggak kenal jadi kan lebih kenalan-kenalan gitu ya kan. Iya bener banget. Jadi relasinya juga tambah banyak alhamdulillah Kak ya. Benar banget toh. Lalu kesibukannya Kak Nexa di luar kampus nih selain jadi kayak duta juga gitu apa nih kesibukannya? Oh ya, untuk di luar kampus ya Kak. Oh jadi orang tua saya sendiri itu pelaku UMKM ya. Di situ saya kalau pagi itu kesibukannya udah nyiapin tuh persiapan dari kedua orang tua saya, mungkin apa hal-hal apa yang perlu dibutuhkan seperti itu. Terus saya juga ini saya lagi merintis produk sebenarnya Kak ya. Jadi saya merintis produk yang nantinya di situ saya harapkan bisa berkembang gitu ya sambil belajar di Yayan Kediri gitu. Gitu ya. Kalau boleh tahu produknya apa nih? Makanan atau produk kerajinan gitu? Oh ya, saya itu produknya makanan Kak. Kalau teman-teman di area Kediri sudah ada yang namanya pentolan lapo. Jadi lapo itu diambil dari ownernya alhamdulillah saya sendiri dan juga kak saya, itu singkatan dari Lala dan Ipo. Sebenarnya saya di rumah itu dipanggilnya Lala Kak sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya di sini dipanggilnya Kak Nexa gitu. Iya, sapaan di kampus juga Nexa gitu. Gitu Iya, ya. nama depan. Wow, jadi Kak Nexa ini keren banget ya udah merintis produk gitu ya. Kalau Kak Nexa kira-kira ini PP maksudnya ke kampusnya ini PP atau apa ini ngekos mondok? Oh, kalau saya tetap PPK ya. Karena kan jarak antara rumah dengan kampus kan juga tidak begitu jauh dan masih bisa diakses dengan kendaraan gitu loh. Jadi nggak lama-lama amat gitu. Jadi ya udah PP aja. Gitu ya. Iya. Nah, ini dengan berbagai kegiatan yang dilalui Kak Nexa nih. Ini gimana cara mengatur ketika rasa malas itu datang gitu, Kak? Oh ya, untuk rasa malas gitu ya. Biasanya orang malas itu orang yang takut gagal Kak ya. Di situ kegagalan hubungan dari malas dan juga kegagalan itu biasanya orang malas itu ada dua. Itu yang pertama takut gagal dan yang kedua sudah gagal gitu ya. Kalau untuk yang takut gagal, gimana caranya
untuk menumbuhkan sifat tidak malas gitu ya Kak. Yang pertama adalah memotivasi diri sendiri gitu. Terus untuk yang sudah pernah gagal itu jangan pernah untuk putus asa. Terus juga harus menyusun kembali bagaimana strategi kita agar tidak malas lagi. Mungkin di situ kita bisa memotivasi dari orang lain juga, teman-teman kita, lalu kedua orang tua kita, orang terdekat kita, dan lain sebagainya ya Kak, gitu. Kita ya, bener banget. Itu yang bisa memotivasi gitu kan. Nah kalau Kak Nexa ini ikut juga nggak apa organisasi di luar kampus gitu atau UKM gitu? Oh ya, saya ikut UKM fotografi IAIN Kediri, itu namanya Foster ya. Jadi saya anggota Foster tahun 2020-2021. Waduh, jadi anggota Fosteris gitu ya. Iya, Fosteris Kak istilahnya, bener Bener banget. ya. Nah, ini mengatur waktu kuliah sama organisasi, misal kayak ada bentrok nih antara kayak di kuliah juga sama di Foster nih misalnya kayak gitu. Gimana cara mengatur waktunya gitu? Oh ya, untuk cara mengatur gimana kita bisa menyelaraskan antara kuliah dan juga UKM gitu ya, Kak. Yang pertama itu kita harus membuat plan. Plan di sini apa? Plannya itu adalah jadwal kita. Jadi kita list itu apa saja jadwal kita. Dikarenakan kita mahasiswa, berarti kuliah merupakan kewajiban kita ya. Di situ kita belajar, kita kuliah untuk mendapatkan ilmu. Terus yang kedua itu terkait dengan UKM ya. UKM kan memang penting, tapi kita tidak kalah penting dengan kuliah. Jadi kita dahulukan tuh kuliah kita jadwalkan, udah ada jadwalnya tuh, jadwal dari kuliah itu kita jadwal. Nanti kalau ada jadwal dari UKM itu baru kita jadwal masukkan setelah list dari kuliah kita. Jadi kita prioritaskan mana yang sekiranya menjadi prioritas pertama kita. Bener banget. Jadi kayak kuliah tuh harus jadi prioritas pertama gitu ya, baru Iya, kayak benar organisasi. banget. Tapi kita harus bisa menempatkan diri kita di situ gitu ya. Iya, benar. Nah, menurut Kak Nexa nih, apa sih makna dari prestasi itu sendiri? Oke, untuk makna prestasi menurut saya itu prestasi diartikan sebagai pencapaian ya Kak. Di sini pencapaian yang dimaksud itu adalah pencapaian diri kita sendiri. Jadi tidak berpatokan pada siapa kita prestasinya, yang menjadi patokan adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, seperti itu. Gitu ya Kak ya. Nah, kira-kira nih orang tua itu berpengaruh atau tidak dalam kesuksesan Kakak nih? Kalau menurut saya itu sangat berpengaruh sekali ya Kak. Karena apa? Karena ya doa-doa dari orang tua kita atau dukungan dari orang-orang terdekat kita itu sangat berpengaruh bagi kita, diri kita sendiri ya Kak, seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita ibaratkan sebagai obat ya Kak. Jadi doa orang tua, harapan orang tua, semangat dari orang tua itu sebagai air. Jadi dapat mengalir gitu ya Kak ya. Kalau Iya. saya ibaratkan seperti itu. Iya, jadi perlunya kita tuh juga disemangati itu kan lebih membuat kita kayak termotivasi gitu ya kan dari Iya, benar semangat-semangat sekali. itu. Bagaimana kita bisa termotivasi, kita bisa semangat, tidak putus asa dalam meraih goals-goals kita di kehidupan kita untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Benar tuh. Nah, ini Kak Nexa ini kan jadi duta nih. Nah, tahapan-tahapan menjadi duta Feby itu apa saja kira-kira ya? Oke, untuk tahapan dari tahun saya ya Kak, tahun Duta Feby 2020 itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu tahapan berkas atau seleksi berkas. Tahapan yang kedua itu tes wawancara atau interview. Dan yang ketiga itu ada tes 3 besar dan 5 besar. Jadi grand final Kak istilahnya seperti itu. Kayak grand finalnya gitu. Ya, jadi di tahapan berkas kita diseleksi itu biodata kita terkait dengan nama, mungkin di situ seperti biodata seperti biasanya kayak nama, terus juga tinggi, terus di situ yang paling penting dari tahapan ini adalah prestasi kita juga Kak sebenarnya. Terus yang tahapan kedua interview itu bagaimana bisa melihatkan jati diri kita. Kalau yang terakhir itu bagaimana kita bisa melihatkan bakat dan juga brain kita.
gitu ya. Dari tahapan-tahapan yang lumayan berat juga ya Toh ya. Nah ini apa sih motivasi Kak Nexa mengikuti itu? Oke, untuk motivasi kalau saya itu yang pertama itu sadar akan sebenarnya kita itu butuh untuk mengupgrade diri kita sendiri, upgrading gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membentuk personal branding kita yang nantinya personal branding kita itu dapat bermanfaat bagi diri kita bahkan bagi orang lain juga begitu. Gitu ya. Nah kalau syarat untuk menjadi duta Feby itu kan pastinya ada beberapa syarat-syarat yang harus diselesaikan gitu ya. Oh ya, untuk syarat dari Duta Feby 2020 dulu yang saya ingat yang pertama itu mahasiswa aktif semester 1 dari semester 5. Jadi nggak hanya maba saja, tapi mahasiswa siapa saja, mahasiswa aktif Feby itu dapat mengikuti. Terus yang kedua itu cakap berbahasa asing juga, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Terus yang ketiga itu apa ya, Kak? Itu Kak, apa, oh iya dulu ada syarat yang sangat unik dan mungkin bagi teman-teman itu bisa untuk down gitu ya. Jadi dulu itu syaratnya di FEBI tahun 2020 itu ada kata-kata good looking Kak di situ. Iya Oh iya sebenarnya gitu iya. ya. Emang Iya. waktu-waktu itu emang kata good looking itu merajalela gitu ya Iya kan? bener bener sekali karena kan lagi booming-boomingnya Iya ya lagi Kak. hype-hype-nya gitu kan. Iya. Jadi itu ya yang menjadi syarat kayak good looking juga gitu. Iya, sebenarnya padahal good looking yang dimaksud dari Duta Feby sebenarnya tidak hanya pada kecantikan, karena kecantikan itu kan relatif ya, Iya Kak. bener Yang banget dimaksud tuh. good looking di sini adalah bagaimana kita bisa menonjolkan intern beauty dari diri kita sendiri, seperti itu. Itu ya bener banget tuh. Lalu persiapannya Kak Nexa untuk kayak syarat-syaratnya itu tadi persiapannya mungkin dari kesiapan dirinya itu apa saja? Oh ya, untuk kesiapannya karena ada syarat-syarat dokumen atau berkas, yang pasti kita juga harus menyiapkan berkas. Terus syarat yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membentuk diri kita untuk siap, yaitu mental kita, Kak. Di situ mental kita kan juga diasah karena kita harus interview, kita harus berhadapan dengan penguji gitu ya. Terus di grand finalnya, juga di finalnya kita berhadapan dengan para dewan juri yang notabene di situ dari awal sampai akhir kan kita dilihatin gitu ya. Jadi itu yang paling penting di sini adalah kesiapan mental kita. Menurut saya begitu. Iya bener yang paling utama adalah kesiapan mental gitu ya. Lalu dari semua yang dilalui tadi ya, dari semua pokoknya itu tadi tugasnya dari duta itu apa sih kira-kira ya? Oke, untuk tugas dari duta sebenarnya sama dengan duta-duta yang lain ya Kak, di mana kita bisa aktif dan juga berkontribusi di fakultas kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yayan Kediri. Terus kita juga harus aktif dalam mengikuti acara-acara yang mungkin diadakan sama fakultas kita, karena Fakultas FEBI itu sering sekali mengadakan seminar-seminar ataupun webinar, workshop dan juga di situ ada pengembangan juga begitu. Gitu ya. Lalu dari tugas-tugas yang berat mungkin ya. Nah itu adakah keberatan dari Kak Nexa sendiri nih? Kalau dibilang keberatan, tentunya keberatan ya Kak di situ karena dulu waktu saya menjadi Duta FEBI 2020 itu masih mahasiswa baru di mana saya kan juga minim banget dengan informasi mengenai kampus. Jadi saya harus menggali informasi itu melalui media online kan ya. Itu juga kesulitan saya yang pertama. Terus yang kesulitan yang kedua bagaimana saya bisa apa ya, mengekspresikan diri kita, mengekspresikan saya saat ketika ada acara-acara seperti itu, bagaimana cara saya bisa memposisikan diri kita. Gitu ya. Jadi waktu menjadi duta ini berarti waktu masih semester 1 gitu ya. Iya, benar sekali. Waktu masih Waktu menjadi semester 1 ya. Oh, aduh, waktu masih menjadi maba udah menjadi duta loh. Udah bisa mengalahkan yang semester-semester yang tingkat-tingkatnya gitu Ya, ya. alhamdulillah, Kak. Oke. Nah, ini keuntungan nih. Untuk apa menjadi duta ini apa nih, Kak Nexa? Oke, untuk keuntungannya sebenarnya banyak sekali karena yang pertama kita untungnya di relasi. Karena relasi kita tidak hanya teman-teman mahasiswa tapi juga Bapak Ibu dosen. Di situ kan kita juga bisa menggali informasi terkait tentang mungkin bangku perkuliahan ataupun bahkan pekerjaan. Alhamdulillahnya kemarin juga melalui relasi tersebut
saya juga dapat job sebenarnya begitu. Jadi itu keuntungan tersendiri bagi kita gitu. Alhamdulillahnya dapet job juga gitu ya dari menjadi duta ini gitu ya. Terus ini nggak, biasanya kan kalau udah jadi duta itu ya pengikut Instagramnya itu banyak biasanya gitu ya, udah nambah gitu. Nambah banyak nggak ini kira-kira? Pastinya. Aduh, gimana ya bilangnya? Ya, yang nambah pastinya ada. Ya, alhamdulillah itu menjadi apa ya? Keuntungan bonus bagi kita gitu. Bonusnya gitu ya jadi duta. Jadi kalau dari semua itu tadi ada nggak suka dukanya apa aja selama menjadi duta? Oke, untuk suka dukanya yang pastinya ada. Untuk dukanya apa? Karena menjadi duta itu kan harus aktif di berbagai kegiatan, dan tentunya kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Contohnya seperti saat ada seminar, di situ kita dimintain untuk menjadi MC ataupun moderator. Tentunya kita harus berangkat pagi ya Kak, kita harus pagi-pagi, kita harus mandi, kita harus persiapan, dan kita harus datang. Padahal di situ mungkin acaranya jam 9 dan kita diharuskan datang jam 7. Nah itu kan juga PR bagi kita gitu ya. Itu dukanya. Untuk selebihnya itu banyak sukanya Kak, karena di situ dibandingkan dengan kerugian dan keuntungan, itu banyak keuntungannya yang bisa saya dapatkan gitu. Bener banget. Nah ini kalau ada nggak sih kayak tokoh panutan untuk memotivasi Kak Nexa, tokoh ya? Aduh, untuk tokoh karena saya tidak berpatok pada satu tokoh, melainkan dari beberapa tokoh public figure, karena kita kan generasi Z ya, kita sering tuh main media sosial gitu ya. Di situ saya panutannya biasanya yang paling berpengaruh untuk termotivasi adalah Kak Najwa Shihab. Di situ kan beliau sangat gitu ya. Kalau teman-teman udah lihat Kak Najwa Shihab, tentunya juga nggak gemen-gemen gitu ya ilmunya. Terus untuk kehidupan lain ataupun motivasi lain yang tentunya ada public figure yang bisa kita dapatkan dari beberapa tokoh. Jadi saya ambil sedikit-sedikit, saya ambil mana bagian baiknya gitu. Iya bener banget tuh, apalagi Kak Nana gitu ya, Najwa Shihab itu emang jadi panutan banget kalau menurut aku juga ya. Iya bener banget. Apalagi perempuan juga gitu ya kan. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, adakah pesan dan saran dari Kak Nexa untuk mahasiswa yang tertarik menjadi duta FEBI? Oke, untuk next duta FEBI Kak ya, berarti masih ada kurang lebih 1 tahun lah ya. Jadi saya mau bagi tips aja ya Kak. Jadi di duta FEBI nanti yang harus kalian persiapkan itu ada 4B atau 4B. Yang pertama itu behavior, itu terkait tentang public speaking dan juga attitude kalian. Yang kedua itu ada bakat dari teman-teman. Terus yang ketiga itu ada beauty. Itu di sini bukan kecantikan ya Kak, tapi bagaimana penampilan kalian. Terus yang terakhir adalah brain. Ini brain yang sangat penting atau wawasan kalian, seperti itu. Jadi pesan saya untuk teman-teman itu adalah be you for you do you gitu ya. Aduh, gitu ya Kak ya. Yeah. Jadi terima kasih banyak ya udah menyempatkan waktunya datang di acara Dikma kali ini Kak Nexa ya. Ya baik, terima kasih. Terima kasih juga Kakak telah mengundang saya gitu. Oke, baik pemirsa Kakak Media, sedikit saya akan memberikan kesimpulan mengenai pembahasan kita pada Dikma kali ini. Tadi mengenai mahasiswa yang berprestasi. Jadi, menjadi mahasiswa yang berprestasi itu tidaklah mudah. Perlunya usaha, tantangan, dan juga tanggung jawab setelah menjadi duta. Itu tidak mudah begitu ya. Baik pemirsa Kakak Media, saya Aimratul Azizah dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan Dikma, dialog mahasiswa di Kakak Media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.